Terus ini semua di rumah masing-masing atau ada yang ngekos? Di rumah, Bu. Di rumah masing-masing, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Orang ngekos, Bu. Ada yang ngekos? Ada. Ada ya. Di rumah ini rata-rata di rumahnya di Medan atau dari luar kota? Medan, Ibu. Medan, Bu. Luar kota, Bu. Oke. Kampung. Yang di luar kota. Yang di luar kota internetnya bagus? Bagus. Alhamdulillah bagus, Bu. Insya Allah bagus, Bu. Nggak bagus, Ibu. Nggak bagus. Terus ini semua punya laptop? Enggak, Atau- Ibu. Belum Ya, Bu, punya punya. laptop ya? Nggak Iya, punya, Bu. Bu. Nggak punya, Bu. Nggak punya? Banyak nggak punya, Iya. Bu. Yang nggak punya, coba raise your hand. Bisa tahu di mana raise your hand? Yang nggak Ini, Bu. Oke, si Nabila. Terus siapa lagi? Kamu saya punya, Ibu. Nabila nggak punya. Cacat aja. Lagi rusak, Ibu. Rusak. Si Rini. Oh, baik. Rini nggak punya. Laptop kurus, Bu. Kepijak, Bu. Kepijak, Bang. Ini, Bu. Kepijak, Bu. Efek. Bengkok, Bu. Kenapa dipijak? Oke. Cuma berapa orang nih yang raise your hand? Nah, asetnya anak IT itu komputer atau laptop ya. Jadi memang sebaiknya kalau kalian sudah ngambil komputer itu sebaiknya punya laptop karena belajarnya ya di situ. Apalagi kita kan sekarang online, nggak ada prakteknya nggak ada di lab gitu. Jadi memang sebaiknya seperti itu. Ya kalau misalnya kondisi keuangan masih belum memungkinkan, ya mungkin ambil cicilan atau bisa pinjam. Spesifikasinya mungkin nggak usah yang keren-keren banget gitu ya, mungkin cari yang second lah gitu. Minimal kalian bisa, karena di sini juga mata kuliahnya belum ada pakai software yang berat-berat seperti untuk desain grafis itu cukup berat. Sebenarnya memori 4 GB sih masih bisa gitu ya. Tapi ya memang cukup lambat. Tapi di mata kuliah saat ini belum ada. Jadi asal bisa buka Office, bisa buka PowerPoint, bisa buka internet, itu udah cukup. Nah ya, saya sarankan seperti itu. Karena itu memang resiko yang kita ambil ketika kita sudah masuk ke satu topik, ya memang itu modalnya. Ya, saya memang waktu itu kebetulan orang tua saya ada budget lebih untuk memberikan saya komputer tuh saya belajar, saat itu masih belajar ya. Baru kemudian mulai saya kerja, mau nggak mau apalagi ya kalau misalnya kalian udah kerja, ya komputer itu adalah aset saya untuk bisa menghasilkan sesuatu. Orang IT itu saat ini karena apalagi pandemik ini, remote work itu sudah bukan hal yang luar biasa. Orang IT itu bisa kerja di mana aja, bisa kerja kapan saja. Santai, enggak. Orang IT walaupun bisa kerja di mana saja, tapi dia tidak santai. Bisa jadi enggak tidur-tidur ya, kalau misalnya udah asik, dikejar deadline dan sebagainya. Tapi dengan kita bisnis atau cari duit lah ya di IT ini, itu sudah cukup untuk diri sendiri lah minimal. Apalagi nanti kalau misalnya kalian sudah punya jam terbang tinggi, bisa memberikan harga yang pantas buat kita, itu bisa bantu orang tua, misalnya bantu orang lain ya. Saya pengalaman mulai bisa cari duit tahun 98. Ya 98 waktu itu ya kerja sudah di internet, ya udah bisnisnya di internet. Di situ sih memang saya belajar, di kantor itu ada dikasih fasilitas internet walaupun tidak dari pagi sampai sore. Waktu itu kan masih mahal banget internet. Jadi cuma sejam, satu hari cuma dikasih sejam. Habis itu saya
belajar sendiri, nggak online. Udah di-download dulu, baru saya belajar secara offline. Nah, habis itu ketika saya disuruh ketemu orang, misalnya perbaiki komputer ya, bukan perbaiki komputer sih, perbaiki supaya dia bisa koneksi, saya setting-settingkan. Terus saya dikasih duit tuh waktu itu 50.000 waktu itu. Dikasih ongkos lah ya. Cuman saya waktu itu nolak. Ini nggak usah, saya mau bantu. Tapi dipaksa tuh dikasih amplop. Akhirnya disitulah saya baru tahu, oh gini cara cari duit orang IT. Enak banget gitu, suruh datang, install sejam dikasih limpul. Gitu. Itu sekarang ini dikasih limpul tuh udah lumayan juga gitu. Itu tahun 99 ya. Limpul tuh udah cukup gede gitu. Kalau sekarang habis beli pulsa ya gitu. 1 bulan bisa dipakai, tapi udah lumayan kan gitu. Nah, jadi terus saya bisa bikin web ya. Saya datangi ke klien-klien, menawarkan jasa bikin website. Satu website itu zaman dulu ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Nah, kalau saya udah pandai gitu ya, ngerjain web itu seminggu bisa siap. Pada saat itu 500.000 itu cukup gede. Sekarang aja kalau kalian dikasih uang 500.000 juga cukup besar ya. Uang jajan kalian seminggu berapa? Kalian dikasih bulanan atau mingguan atau tiap hari? Enggak tentu, Bu. Enggak tentu. Gimana Kalian ada jawabnya? Kapan keluar baru dikasih, Bu? Panggil Bu. Iya, Bu. Kapan mau keluar baru dikasih ya? Iya, Bu. Kalau di rumah aja enggak, Bu? Iya. Kalau di rumah. Jadi kalau kalian dikasih uang, ya memang saya susah menasihatinya, namanya anak muda, saya pengen ini, saya pengen itu Bu gitu. Kalau yang udah tua pikirannya kan udah memikirkan ke depan. Kalau sekarang kan masih kepengen A, kepengen B, kepengen C. Kalau saya pada masa itu walaupun orang tua itu pegawai BUMN, tapi nggak bisa minta-minta sembarangan gitu. Ya kalau saya nggak dikasih uang, ya saya cari duit sendiri. Bahkan kemarin setelah saya kerja, saya bayar uang kuliah sendiri. Nah, di IT ini, kayak kalian ini, gampang cari duitnya. Jadi, untuk yang nggak suka coding, jadi orang desain, itu bisa makan. Sekarang ini banyak sekali yang bisa kalian maksimalkan kemampuan kalian. Cewek-cewek yang pandai mengarang siapa di sini? Yang suka nulis-nulis lah. Nabila. Nabila, Bu. Nabila. Hobi nulis pada masa itu kalau mau bikin tulisan, mau terbitkan ke surat kabar, itu susah. Memang dikasih honor gitu ya. Tapi untuk bisa menembusnya susah. Sekarang, tulisan kita mau online-kan di internet gampang banget. Untuk dapat duit, jual jasa nulis-nulis konten, itu bisa lumayan. Satu tulisan misalnya dibayar 50 atau 100.000 satu tulisan. Kalau kalian sudah biasa nulis-nulis, 1 jam bisa jadi 1 tulisan gitu. Ya, wow. Jadi nggak mesti bikin 1 novel baru dapatkan uang, ada dapat hak cipta atau apa tuh namanya. Jadi kalau laku sekian kita dapat sekian gitu ya. Nah ini kita bisa jual bebas. Jasa-jasa freelance itu banyak sekali medianya. Saya sendiri ya waktu itu belum memanfaatkan itu, masih memanfaatkan datang-datangi klien gitu kan. Nah, kalau kita di sini udah ada medianya sudah banyak, itu bisa kalian manfaatkan. Oke, sebelumnya saya mau sebentar, yang materi tadi belum siap sebenarnya. Ya, di hari ini saya nanti akan jelaskan tentang definisi teknologi informasi komputer. Jadi apa saja. Kemudian pertemuan kedua, perkembangan komputer. Ini saya perkembangan komputer nanti nggak terlalu banyak. Nanti mungkin ada di luar dari ini ya, yang saya rasa ada yang udah nggak perlu lagi. Saya harus nambah dengan yang lain, gitu ya. Terus dasar-dasar perangkat keras, terus nanti konsep pemrograman itu seperti apa, sistem software itu seperti apa.
sistem bilangan di pertemuan kedua aja nanti saya sampaikan tentang pengkodean sistem bilangan, terminologi database itu seperti apa, walaupun kalian nanti akan dapat lagi sistem basis data, dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, internet dan perkembangannya, terus infrastruktur data dan informasi, keamanan informasi, ini isu yang sangat penting ya. Kalau bisa kalian itu sebagai orang IT di keluarganya bisa mencegah kerabat, keluarga, itu gimana supaya jangan terjadi kita korban kejahatan di internet. Sekarang marak sekali ya. Terus gimana tentang perancangan sistem, kecerdasan buatan. Oh, berarti 16 kali pertemuan. Oke, berarti sama. Itu ya. Nah, saya juga mau jelaskan sama kalian peraturan selama di kelas saya. Nah, yang pertama adalah selama perkuliahan online, mahasiswa wajib menghidupkan kamera video. Tidak boleh bentuk gambar atau profil fix saja. Ya, jadi kalau yang cuma tulisan aja, saya pengen lihat. Nah, ada memang internetnya nggak bagus, Bu. Jadi kalau ngidupin kamera, jadi lambat gitu. Itu silakan permisi dulu ke saya, izin dulu, Bu. Internet saya lambat sekali gitu. Ya, ini untuk memastikan bahwasannya kalian ada. Ketika saya nerangkan nggak cuma tulisan aja, dimatikan kameranya, terus kalian pergi entah kemana-mana. Nanti kalau udah siap, udah gitu ya. Oke. Kemudian bisa ya, bisa memahami ya. Ya karena kalau kita kuliah pun harus nampak muka kan, nggak ada kalian taruh di situ boneka atau apa mewakili diri kalian gitu. Kemudian mahasiswa masuk ke dalam online classroom paling lama 15 menit paling lama. Ya kalau di kuliahan juga gitu ya, di kelas ada dosen yang menerapkan begitu dia masuk udah nggak boleh lagi masuk, kuncinya aja pintu gitu. Ada seperti itu. Jadi itu hak prerogatif dosen masing-masing. Nah, kalau dia mau menerapkan demikian, ada yang 30 menit masih dikasih masuk. Kalau saya 30 menit saya kasih masuk tapi nggak boleh absen lagi. Udah selesai. Silakan. Nah, saya menghargai dia mau nyimak atau mendengar gitu terlambat, tapi nggak boleh absen. Kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Walaupun kita online, tetap kalian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Ini saya rasa sudah pernah disampaikan juga kan di selama masa pengenalannya orientasi ya. Orientasi kalian di mana online juga? Online, Bu. Online, Bu. Online ya. Sudah dikumpulin nggak di satu aula misalnya supaya kelihatan nih dosen ini dosen secure, ini prodi, ini ketua prodi. Online Ada semua yang kah? Ada, Bu. Nggak ada ya. Online, Bu. Semua ya. Bu. Sempat ikut, Bu. Oke. Terus selama perkuliahan online, mahasiswa harus berada di ruangan yang nyaman dan representatif, misalnya di rumah atau di lab ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada internet, jadi numpang lab di kampus atau perpustakaan. Jangan di kafe-kafe ya, jangan di warung gitu. Karena namanya udah disuruh online learning, disuruh di rumah ya di rumah, jangan kemana-mana ya. Saya sendiri sangat milih-milih kalau disuruh pergi, suruh datang. Kadang-kadang misalnya disuruh ke ke Pemprov misalnya ya, kantor gubernur. Saya nanya, Pak, di situ ada nggak yang positif? Saya penakut itu. Saya termasuk orang yang paling sangat penakut dengan wabah ini. Tapi sebenarnya saya bukan orang penakut. Kalau dibilang sih, saya mama-mama yang pemberani. Jadi kalau misalnya nyetir mobil, saya masih sanggup PP Medan Brastagi sendiri, kok sendiri. Dulu pernah bisa karena dilarang suami aja bisa mau saya bawa ke dairi sana gitu ya. Kemarin ada tugas, ada kerjaan, tapi nggak dikasih pakai supir gitu. Jadi saya masih sanggup. Penyakit saya cuma satu, ngantuk. Nah, jadi kalau bawa mobil pelan-pelan itu ngantuk, makanya saya harus kencang-kencang kalau bawa mobil gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya di tol ya di atas cepek lah gitu. Itu saya masih berani. Tapi kalau namanya pandemi ini nggak berani gitu ya. Kenapa? Kalau saya sakit, goncang sekali ya rumah tangga. Itu kalau bapak-bapak sakit nggak ada masalah. Tapi kalau mama-mama Ya, sakit, nggak ada masalah.
Telur. Nah, kalian lah, mama kalian sakit, Ya, gimana? berantakan Ya. udah. Makan, baju, Kel- ya. Baju. Apa Ya, lagi? Bu. Apalagi laki-laki, ya kan? Terlena, Bu, terlena. Iya, Bu. Handuk siap Terbengkalai mandi, semua, Bu. siap mandi aja Wah. dibuat pun payah, ya kan? Iya, Bu. Tampak di mana-mana, Bu. Ah, kalau udah nggak ada mama, sakit mama, udah payah gitu. Pening, Bu. Ini Pening. kalau bisa saya jangan sampai sakit. Itu satu. Yang kedua, Amin. saya punya tim. Tim saya kalau saya sakit nggak bisa kemana-mana, kasihan timnya gitu ya. Saya ada 13 orang yang harus saya kasih makan gitu. Jadi kalau saya sakit ya, apalagi ini kalau udah namanya sakit COVID, ya kalau nggak hidup ya mati gitu ya pilihannya. Kalau nggak Iya. sembuh ya mati, itu aja pilihannya. Saya bukan takut mati, saya takut meninggal. Kalau nggak ada, kalau yang saya tinggalkan nggak ada masalah, udah saya tenang. Tapi kalau misalnya, kalau saya mati siapa yang ngurusin ini? Kalau saya mati siapa yang ngurusin ini gitu. Tuh ya, tanggung jawab saya cukup besar. Makanya saya sangat berhati-hati. Kalau disuruh undangan orang kawin gitu ya, nggak usah lah ya, titip duit aja gitu. Nah, terus kalau misalnya ketemu orang, ya selalunya pakai ini. Terus kalau misalnya ketemu teman-teman, kan suka godaan teman-teman ya. Alah kita kumpul udah lama ini. Udahlah titip salam aja buat teman-teman gitu. Kalau nggak saya lihat kali background teman-teman, yang saya lihat ini suka lasak, suka kemana-mana, itu saya nggak mau. Tapi kalau saya lihat teman saya ini disiplin, dia nggak kemana-mana, itu pun masih dipertimbangkan. Dia disiplin, orang rumahnya belum tentu. Sama kayak saya disiplin. Suami saya masih pigi-pigi gitu. Nah, itu ya. Jadi saya mungkin tidak menularkan, saya tidak tertular, tapi saya bisa membawa, bisa carrier, gitu ya. Kalian juga gitu. Saya nggak kemana-mana Bu, tapi saya tertular juga. Ya mungkin dari anggota keluarga yang lain. Sekarang kan ada kluster keluarga, gitu ya. Makanya pun sekarang kalau bisa di rumah alat makannya dipisahkan, jangan bareng, gitu. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun masih muda, katanya yang punya potensi sakit itu yang usia udah tua lah ya gitu ya. Usia 40 ke atas. Saya masih muda, tapi ada juga yang masih muda meninggal. Mungkin katanya ada yang karena penyakit bawaan gitu. Nah, jadi kalian memang harus sering makan vitamin. Saya memang di rumah tuh udah sediain vitamin, habatus sauda, madu, segala macam lah pokoknya disediain. Oke, kemudian saat perkuliahan mahasiswa agar dapat matikan mic agar tidak mengganggu selama jam perkuliahan. Selama jam perkuliahan kalau ngobrol-ngobrol ini nggak apa-apa, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau tanya bisa raise your hand atau diskusinya di chat nanti ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya nerangkan tapi nanti pas ada yang mau bertanya ya silakan hidupkan mic-nya, gitu ya. Terus gunakan fasilitas chat atau raise your hand dalam Zoom meeting jika ingin bertanya ke dosen. Mahasiswa dilarang melakukan hal lain di luar dari perkuliahan. Dan selalu melakukan persiapan sebelum kuliah, seperti kalian baca terlebih dahulu materi yang ada di e-learning. Ya, ini masih minggu pertama, masih beradaptasi dengan kebiasaan baru. Gitu. Ya, baca-baca aja. Mungkin dari baca-baca ini, kalian mau ada bertanya sama saya, ada yang nggak tahu, bisa jadi dicatatan untuk tanya sama saya. Gitu ya. Oke, kira-kira sampai di sini bisa memahami? Bu. Ya, gitu ya. Jadi Bu, Ya. jadi Bu, kalau misalnya mau ke kamar mandi izin lagi Bu? Ya, izinnya ketik aja Bu, izinnya Bu saya kamar mandi. Gitu. Oh iya Bu. Masih saya gitu Bu, bentar ya Bu, aku keluar dulu ini apanya gitu. Nah, gitu ya. Saya tahan kan. Geser pula nanti di lantai itu ya kan. Terus muti we. Astagfirullah. Nah, Ganti. jadi saya terapkan 2 absensi. Absensi di e-learning sama absensi di Zoom. Nah, di chat ini kalian ketikkan NIM nama hadir. Artinya nggak hanya di online, tapi kalian juga hadir di sini. Nah, silakan ketikkan NIM nama hadir. Nah, chat ini akan saya save, saya simpan, saya akan cek verifikasi lagi yang di online itu
ada juga nggak di sini, yang di e-learning ada juga nggak di Zoom ini, gitu ya. Jadi setiap kalian masuk, saya mulai suruh absensi, ketikkan NIM, nama, hadir. Ya, NIM, spasi, nama, spasi, hadir. Nah, ketikkan di chat ya. Nah, jadi saya terapkan seperti itu, memastikan dia nggak hanya login di e-learning aja, nanti ya dia udah absensi, dianggapnya udah nih, udah absen nih. Gitu. Padahal dia nggak ngikutin kuliah di online ini. Oke, bisa paham? Bu. Oke ya. Nah mungkin saya juga sambil lah ya menceritakan pengalaman saya, ini supaya memotivasi kalian. Orang IT itu seharusnya jangan ada yang nganggur. Seharusnya jangan ada yang nganggur. Kalau kalian nggak dapat kesempatan untuk bisa kerja di kantor, ya kan, kalian bisa cari kerja sendiri sebagai freelance. Nah, banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian ambil. Tadi yang saya sampaikan yang bisa nulis ya, bisa nulis itu dia bisa bikin konten. Sekarang tuh konten kreator itu juga banyak dicari orang. Contohnya gini, saya punya bisnis jual online sayur mayur, kan lagi tren ini karena sudah saatnya nih mama yang takut kayak saya belanja di luar, saya online aja mesennya gitu. Belanjanya saya online aja. Nah, saya bikin bisnis itu karena saya nggak banyak orang dan saya nggak mau gaji orang banyak-banyak karena uang saya terbatas. Saya pakai jasa outsourcing dari luar. Nah, karena salah satu metode supaya website saya atau jualan saya itu mudah diketemukan orang, saya harus bikin konten yang banyak. Konten-konten inilah yang kalian bisa pelajari bagaimana sih bikin konten yang menarik orang untuk baca. Ya, bikin cerita. Itu kan banyak bikin tips, ya, bikin artikel dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk cari duit. Terus kalian bisa jual tenaga jasa desain. Mungkin saat ini kalian kan belum belajar, tapi dengan adanya platform-platform yang gratis pun malah itu kalian bisa pakai untuk bikin konten desain-desain, misalnya kayak postingan IG, postingan Facebook, ya, feed IG story gitu, dengan desainnya cantik-cantik gitu kan. Ya kalian tinggal gunakan, kalau pernah dengar platform canva.com itu kalian bisa bikin desain-desain ya. Yang cewek-cewek kan suka ini ya, nanti namanya terus ada tulisannya lah, ada icon-icon di atasnya gitu. Nah itu banyak dicari orang juga, jadi kalian bisa jual jasa itu gitu. Kalau yang cowok biasanya sih rata-rata ke programming, ke desain nggak terlalu banyak ya, tapi ya ada apa namanya, kayak ya bikin kartu nama, bikin brosur, leaflet gitu, atau desain-desain website, atau bikin banner gitu. Itu ada banyak. Yang cowok-cowok kalau saya lihat pada kok ikut kontes tuh banyak justru cowok gitu ya. Cewek jarang. Cewek jarang memang jadi programmer gitu misalnya kan. Kalau udah ada cewek programmer kayaknya wah banget gitu. Gitu ya. Jadi kebanyakan sih cowok tuh kan berpikir secara logika, kalau cewek dia pakai intuisi. Kayaknya inilah, kayaknya itulah gitu ya kan. Kalau yang cewek, kurasa ya kayak gini gitu. Kalau cewek ya kalau cowok ya ini, ya itu gitu. Ya. Nah, jadi makanya kebanyakan yang di komputer itu karena dia ilmunya pasti, kebanyakan sih memang cowok. Tapi yang cewek Anda bisa masuk dari sisi strategi bisnis. Ya, bisa kalian bisa masuk ke sana. Gitu. Dan
IT ini di semua bidang itu dipakai, digunakan. Jadi peluang kita cukup besar. Nanti saya jelaskan ya bidang-bidang apa aja sih yang masuk ke ranah IT. Oke. Saya biasanya nanya satu-satu nih mahasiswanya. Motivasi kalian masuk ke sini. Kalau 30 orang saya tanyain, habis waktu kita. Saya kasih ini dulu deh. Nanti. Nah, sering kalian dengar TI, IT. Menurut kalian TI, IT itu apa sih? Cyber. Hah? Apa? Taufikur Rahman. Ratio apa? Apa maksudnya? Cyber, Bu. Cyber. Oke, cyber. Itu si Raihan? Raihan Oza? Ada yang angkat raise your hand itu? Apa maksud menurut kamu TI? Itu yang tadi Bu, yang gak ada laptop. Laptopnya kena air. Coba matikan. Bisa turunkan hand-nya. Oke Bu, oke Bu. Dian Siswanto, itu raise your hand maksudnya? Yang tadi Bu, yang gak ada. Oh, yang tadi. Laptopnya, Bu. Yang raise your hand, yang raise your hand-nya turunkan lagi ya. Oke, Boleh, Bu. sekarang langsung Kepencet tanya aja. aja ya. Coba siapa di sini yang saya nampak? Ini Adlin Faris. Adlin Faris, menurut kamu pengertian TI apa? Kita masuk nih ke dunia IT. Kau orang apa? Aku orang TI. Nah, teknik teknologi informasi. Menurut kamu TI itu apa? Atau IT itu apa? Kalau ini kan bahasa istilahnya secara ilmiah lah ya. Berbagai hal, macam hal dan kemampuan digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Nah, teknologi informasi. Nah, menurut kamu apa? Nggak usah susah-susah mikirnya. Menurut kamu aja. Bukan menurut buku atau menurut pakar. Nah, pikirnya keras banget sih. Kalau cuma nanya menurut kamu TI itu apa? Paham? Nggak tahu. IT. Kuliah di mana? Di IT gitulah. Nah. Kau anak apa? Anak TI. Maksudnya apa? Tahu nggak kira-kira? Oke, kamu pas kayaknya ya. Coba Amanda Zahra. Amanda Zahra. Apa menurut kamu IT itu? Amanda kuliah di mana? Kuliah di TI. Teknologi informasi. IT, Information Technology kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu? Kata neneknya. Nggak ngerti nenek. Itu loh, Nek. Nah, kamu jelaskannya apa? Kira jangan keras-keras, biasa aja. Saya nggak ada mau benar mau salah, namanya pendapat kalian. Ya kan? Yang komputer Bu, ya terserah. Yang di internet Bu, misalnya. Apalagi yang kayak itu loh Bu, perkembangan teknologi kan bisa gitu kan? Yakin saya pasti itu jawaban kalian. Karena ini kan masih baru ya. Ini saya mau tahu juga sih sejauh mana kalian memahami ya. Jadi apa namanya ya? Sebenarnya bukan hanya ini ya. Bukan hanya pembentukan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Koran itu apa termasuk Bu? Karena dia membentuk, menyimpan dan menyebarkan informasi. Koran-koran itu. Apakah koran-koran itu termasuk di dalam bagian dari gitu? Ya. Jadi nanti apa namanya ya? Ada saya jelaskan nggak? Pada sistem informasi. Oke, masuk dulu ke sistem informasi, ya. Sistem
yang menggunakan teknologi komputer. Dia masuk teknologi komputer, masuk ke sini. Ya, teknologi komputer untuk dikumpulkan, terus diproses, sudah diproses, disimpan. Seharusnya gini ya, bukan memproses dulu. Seharusnya dia mengumpulkan, simpan, proses, dianalisa, baru disebarkan. Atau disebarkan, terus dianalisa. Itu sistem informasi. Ya. Jadi, informasinya menyebar, ada sistemnya, ada tahapannya. Jadi, sistem informasi itu adalah di awal data, dalam bentuk data, itu fakta-fakta mentah. Misalnya nih, saya punya data mahasiswa SIC 1 pagi. Data mentahnya apa? Ada nama-namanya, ada si Dian, ada si Gusti, ada si Adin, itu data mentah. Terus, nama kalian, NIM kalian, tanggal lahir, alamat, itu data mentah ya. Walaupun rinci, nama orang tua, dan sebagainya. Dan baru data-data ini dijadikan informasi, diorganisir, sehingga dia punya arti. Contohnya apa informasinya jadinya? Oh, informasi yang saya bisa dapatkan dari data-data ini adalah, misalnya 50% di kelas ini adalah pria, 50%-nya adalah wanita. Itu informasinya jadinya. Jumlah mahasiswa SIC 1 jumlahnya adalah 31 orang. Itu informasi. Berasal dari itu data mentah tadi. Bisa sini paham? Data, Paham, Bu. terus setelah dikumpulkan jadi informasi. Supaya kalian tahu beda data sama informasi. Baru pengetahuan setelah jadi informasi, ya kan, diorganisasi sehingga dia punya arti, diproses sehingga bisa memberikan pembelajaran, pemahaman, dan dapat diaplikasikan. Jadi misalnya nih, kalian ujian mata kuliah PTSI, ada nilainya. Nilai-nilai itu adalah data ya. Ini dapat sekian, banyak dapat D misalnya, banyak yang gagal. Yang A cuma 1, yang B cuma 2 orang, rata-rata C. Informasinya adalah 10% di kelas ini, apakah dia dapat A, 20% dapat B, sisanya C. Itu adalah informasi. Pengetahuannya bisa jadi ini apa bodoh-bodoh, ini apakah nggak pernah nyimak, ataukah dosennya yang nggak bisa nyampaikan materi secara optimal, makanya nilainya seperti itu, nggak semuanya dapat nilai bagus, ya kan? Atau kurang sarana dan prasarana kalian belajar, bisa jadi dengan kondisi seperti ini, karena nggak ketemu, beda memang ketemu orang online sama ketemu orang langsung. Ya kan? Kalian kok ketemu cewek cowok kalian kalau online kan nggak puas rasanya kalau nggak langsung nengok ya. Gitu ya kan? Nah, jadi itu adalah pengetahuannya. Pengetahuan yang harus lagi dipahami. Kalau misalnya ini mahasiswanya nilainya nggak memuaskan, apa yang harus kita lakukan? Berarti kan ada banyak faktor dianalisa. Coba saya harus tingkatkan lagi cara mengajar saya, metode pengajaran saya. Terus kalian diminta lebih disiplin dalam mempelajari materi-materi. Terus bahan-bahannya ini saya kasih. Terus saya sering bikin latihan. Sebenarnya ini pertemuan ini udah saya bikin kuis. Gitu ya. Nah, jadi yang saya ajarkan ini masuk ke kuping kalian nggak gitu? Bisa kalian pahami nggak? Kuisnya itu saya buat ada 10 soal. Dan waktunya 10 menit. Jadi satu soal itu rata-rata 1 menit. Kuisnya kalian berganda kan, tinggal cek gitu ya. Kalau kalian nyimak itu pasti bisa jawab. Gitu. Iya, Bu. Betul ya. Nah, ini udah tahu ya beda data, informasi, dan pengetahuan. Kenapa sih harus perlu teknologi informasi? Yang pertama, kompleksitasnya tugas manajemen. Jadi sekarang ini semakin banyak yang harus dilakukan oleh, misalnya nih, akademik. Akademik tuh ngumpulin nama kalian, ngecek kalian ini udah bayar uang kuliah apa belum, gitu ya. Terus membagi kalian ke dalam kelas,
tahu nggak informasi berapa jumlah mahasiswa untuk semester baru jurusan SI, tahu nggak? Keseluruhannya, Bu. Keseluruhan yang sama Ya. SI. Iya. Tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu ya? Nggak Tahu, dapat Bu. ya? Nggak tahu ya? Berapa? Bisa jadi Nggak gini ya. tahu, Bu. Saya nanya informasi berarti nanya rekapitulasi. Kalau saya nanya ada klaim data data mahasiswa yang semester awal. Berarti saya minta nama-nama. Nah, itu data itu sangat sulit untuk didapatkan ya. Informasi mungkin cepat. Informasi tentang hoax misalnya. Ya kan cepat kan dapatnya kan di share-share di Facebook misalnya. Informasi ya yang sekarang nih kan undang-undang omnibus law. Aku dapat info ini. Aku dapat info ini mau ada demo ini. Nggak betul ini. Pemerintah ini, ayo kita demo gitu. Dari mana kok pemerintah? Kata Sianu katanya kan. Datanya dari mana? Pokoknya kata Sianu lah. Tapi kita nggak dapat datanya gitu. Bener nggak gitu kan? Jadi kita tahunya cuma informasi aja. Tidak based on data. Jadi seharusnya kalau anak IT itu berbicara harus berdasarkan data dan fakta di lapangan. Gitu ya. Ada dasarnya kan, Bu? Betul, harus punya dasarnya. Jangan ngomong asal keluar. Cepat kali responnya. Gitu ya. Kok si Anu itu penipunya itu katanya. Iya, penipu. Iya, cepat kali terus nerima. Nah, sebenarnya dia yang nipu, bukan si Anu yang dibilangkannya gitu. Jadi kalian, masa sih? Oh ya, udah gitu. Nggak usah langsung percaya, cari dulu gitu, apakah benar. Apalagi mungkin saja dia pernah nipu, ya karena si kawan ini memang patut untuk ditipu misalnya kan, sama kita nggak pernah nipu. Saya gitu kalau misalnya dapat info, biasalah kan, mama kan suka ngoceh-ngocehin orang ya kan. Ikut aja sih, si Anu itu, itulah anaknya kayak gini. Iya, oh itu ya, oh ya, udah. Saya nggak langsung terus saya nyampaikan lagi ke teman saya yang lain kan. Iya kata si Anu gini gitu. Nah, itu ya biasa tuh perempuan gitu tuh. Cepat dia. Informasi itu berapa mega per second itu cepat dia nyampainya. Gitu ya. Makanya portalnya informasi ibu-ibu itu di warung. Nah, cepatlah tuh isi Anu baru beli TV padahal suaminya barunya dipecat. Tahu dari mana kok dapat duit itu orang tuh? Entah ini piara piara tuyul katanya. Nah, gitu-gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang apalagi orang anak IT jangan cepat langsung percaya satu informasi, cek dulu datanya. Nah, yang masalah yang kompleksitas tugas manajemen untuk memudahkan si manajemen dalam mengerjakan pekerjaannya, digunakannya atau dibantu dengan teknologi informasi. Saya mengurusi banyak pekerjaan sebagai dosen, sebagai konsultan IT, sebagai ada selain kerjaan lain, misalnya saya sebagai founder atau CEO, kalau sekarang namanya kan istilahnya CEO. Kalau direktur, saya belum ada badan hukum, jadi namanya CEO, Chief Executive Officer. Pernah dengar kata CEO? Nah, Bu. Nah ya, itu istilah kerennya profesi di IT, ada Direktur. startup namanya CEO. Ya kalau kita bilang direktur operasional ya, yang bertanggung jawab operasional perusahaan. Kalau founder tuh kita bisa bilang pendiri yayasan misalnya ya. Founder itu yang mendirikan gitu. Nah, jadi saya dibantunya dengan menggunakan teknologi, membantu mengurusi kerjaan saya. Jadi kayak ini saya bikin materi ini, kalau di PowerPoint template-nya nggak banyak, saya pakai Canva. Terus saya gunakanlah komputer untuk cepat gitu. Terus saya ada bahan-bahan di tempat lain, saya kombinasikan antara buku sama apa yang lagi tren sekarang gitu. Saya tidak ingin mahasiswa saya begitu tamat ilmunya ilmu zaman dulu, karena saya waktu kalau rekrut mahasiswa
atau rekrut orang untuk jadi programmer atau jadi apa, itu kebanyakan memang ilmunya ilmu masa lalu, nggak update. Terus banyaknya sih yang dia nggak tahu itu, dan dia tahu itu bukan dari kampusnya, dari dia cari sendiri gitu ya. Jadi saya juga nggak mau mahasiswanya dapat ilmu ini. Saya pakai bukunya ini, dan di antara buku-buku yang saya lihat yang masih paling update, walaupun ini nggak update juga, saya lihat masih banyak yang ya mungkin namanya apa kampus ya, base-nya ada istilah-istilah yang dipakai dari tahun 90-an, tahun 2000 gitu ya. Dan itu udah nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Gitu. Terus pengaruh globalisasi, ya kalian siapa di sini? Kalau orang tua mungkin ada yang belum pakai, nggak bisa pakai handphone karena memang diajarin pun nggak ngerti gitu ya. Tapi rata-rata orang tua sekarang nggak pakai handphone. Saya rasa orang tua kalian itu usianya kayak saya ya? Iya Bu, rata-rata. Ya, udah pakai handphone semua ya. Udah, Bu. Minimal yang handphone bisa cetek-cetek lah, bisa nelpon sama SMS aja. Minimal itu gitu. Ya. Artinya memang harus menggunakan teknologi informasi. Perlu respon time cepat. Ya, kalau misalnya kita butuh sesuatu, kita mau mencari sesuatu, mau cepat ya pakai teknologi. Dan persaingan bisnis. Kalau kalian mau bisnis, nggak masuk ke ranahnya internet, dia bisa ketinggalan dengan yang lain gitu ya. Nah, pengelompokan teknologi informasi. Oh, sebelumnya masalah ini ya, apa namanya ya, definisi dari teknologi informasi. Saya nggak suka sebenarnya baca-baca definisi-definisi yang ada di sini gitu ya. Tapi saya harus bacakan juga gitu. Jadi yang masalah teknologi informasi, tadi kan ceritanya bagaimana mengumpuli, menyimpan, menyebarkan informasi. Tapi dia harus ada campur tangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi apa contohnya? Handphone. Supaya menyebarkan informasi dengan cepat, dibutuhkanlah alat komunikasi. Komunikasi contohnya ini. Nah, jadi kalau ada gosip-gosip, mau cepat, nggak perlu datang ke rumahnya, tinggal telepon aja, si anu tadi aku dengar, gitu ya. Cepat informasinya. Atau dengan menggunakan internet. Internet itu udah masuk ke ranah komunikasi karena kita bisa berkomunikasi. Ini kan pakai internet ya, nggak pakai handphone kan, tapi kita bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cerita tentang IT, teknologi informasi, maka tidak hanya menyebarkan informasi, tapi sudah ada campur tangan teknologi komunikasi, gitu ya. Teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau teknologi komputer ya termasuk dengan komputer itu ya seperti printer ya, pembacaan sidik jari. Handphone kalian pakai, kalau yang pakai Xiaomi apa di belakangnya tuh ada Fingerprint. Ada? Bu. Ada Bu. Ini kayak gini nih. Ini Xiaomi. Ada Bu. Ya kan? Ada yang Ada, Bu, kalau ada. handphone tuh di sini. Kalau saya udah pakai buka gitu ya. Tuh, itu udah teknologi komputer gitu ya. Terus CD-ROM masih ada. Oh ya, saya udah nggak pakai CD-ROM lagi. Semuanya udah pakai sistem cloud. Mungkin sebagian. Kalau saya lihat memang orang jualan komputer masih ada CD-ROM-nya. Saya udah nggak ada CD-ROM-nya. Ya, jadi semakin canggih komputer itu udah semakin hilang sebagian dari teknologi-teknologi dulu. Ya, CD-ROM itu udah nggak ada lagi. Bahkan saya udah jarang pakai flash disk. Nah, mungkin kayak kan masih pakai flash disk karena flash disk itu juga salah satu sumber perpindahan virus dengan cepat. Sudah saya rasakan. Jadi ada flash disk yang pernah dicolok di lab komputer, lab kampus, ya kan? Masukkan ke tempat saya, udah selesai. Makanya saya udah nggak pakai Blue screen. Iya, blue screen lah, ya kan. Terus dia bisa mereplikasi satu file yang kita pikir itu adalah file Microsoft Word, ternyata itu adalah virus. Kita klik lagi, jadilah virusnya. Gitu. Jadi sekarang sudah base-nya cloud.
Pernah dengar kata cloud? Pernah lah ya. Kanan di Awan. iCloud, Bu. iCloud. Ya. Komputasi awan. Bukan di awan-awan maksudnya ya, di awan-awan tuh kayak di internet gitu ya. Jadi simpannya semua di internet aja gitu. Nanti kalian kalau skripsi nggak usah lagi pakai flash disk, jangan simpan di komputer, simpannya di Sama kayak Google Drive ya, Bu? iya, simpannya di ya betul, sama di simpannya di cloud. Google Drive. Dia ada tuh mahasiswa udah mau selesai skripsinya, komputernya rusak, datanya hilang, berdiri. Jangan sampai kayak gitu ya. Bu. Ya, Bu. Ya, jadi sering tuh dulu mahasiswa zaman dulu sebelum ada teknologi cloud, iya Bu rusak FPC saya Bu ini, atau rusak komputer saya harus ngulang lagi Bu. Jadi dia mundur, nggak bisa lanjut ke sidang gitu. Itu teknologi komputer ya. Jadi dibantu dengan teknologi yang dengan komputer. Nah, teknologi komunikasinya atau teknologi komunikasi atau telekomunikasi gitu ya, yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Ya, apakah itu telepon, radio, dan televisi. Jadi kalau misalnya nih nonton televisi sekarang kan udah pakai yang berlangganan. Ada di sini yang Ya, Bu. ada berlangganan Netflix? Ya, Bu. Enggak, Bu. Bu tetap setia. Nggak Nggak ya, ada, mahal. Bu. Netflix, Bu. 35.000, Bu. Ya 35.000, habis itu sebulan aja Pakai parabola, Bu. Ya dulu parabola ya kan, pakai apa itu sampah yang sebesar apa itu kan, itu pun Ya, Bu. parabola. Cuman ya sinyalnya diarahkan dulu pakai rotator ya, mana oh nih bagus Iya. itu baru dapat sinyalnya bagus gitu ya. Gitu. Nah sekarang udah pakai TV pun udah ada smart TV, udah internetnya. Ya. Nontonnya Ya, Bu. kita dari TV gitu ya. Oke, saya masuk ke pengelompokan teknologi informasi. Yang pertama adalah teknologi masukan atau input teknologi. Nanti saya suruh masih jam 9. Teknologi masukan, teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke sistem komputer. Pirantinya atau alat masukan yang lazim dijumpai adalah keyboard dan mouse, gitu ya. Yang untuk input masuk ke dalam komputernya, Anda bisa pakai mouse, ngeklik, itu inputan, atau keyboard, ketik, itu inputannya. Jadi datanya gimana bisa masuk, ya pakai ini, teknologi masukan ini. Nih, jadi ada sekarang udah teknologi mouse wireless, ya, pakai kabel, keyboard pun wireless. Kalau untuk game lampu-lampu, bising, ya kan? Ada yang punya RGB. keyboard RGB namanya. Iya, Bu. Ya, Bu. Red, green, blue. Nah, itu saya punya tuh. Jadi bisa disetel-setel, bisa biru, bisa temanya terserah lah gitu ya. Nah, jadi katanya semakin bising semakin sensasinya tuh semakin enak gitu untuk para gamer. Jelas, Bu. Saya nggak Jelas, Bu. ngerti kenapa seperti itu gitu. Saya sukanya yang seamless gitu, yang simple aja, nggak usah ribet gitu. Itu ya, ini contohnya ya. Dari harga mouse dari harga 30.000 cuma beberapa kali klik habis itu nggak bisa diklik ya, tapi harganya jutaan. Saya pernah beli komputer berhadiah mouse-nya udah saya campak-campakkan soalnya baru berapa kali klik udah nggak bisa lagi diklik gitu. Hadiah itu ya. Ada dulu tuh, Bu. Iya betul. Nah kemudian mesin proses atau processing machine atau lebih dikenal dengan CPU. Central Processing Unit, mikroprosesor atau prosesor, yaitu bagian dalam pengolahan yang menjadi itu ya, pokoknya yang menjadi pusat data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan. Suara siapa tuh? Ini, ya. Siapa itu? Ngadi. Oke. Nah, mesin pemroses ini ketika kalian udah ngetik-ngetik, ya, udah diklik-klik, udah ngetik, terus diproses supaya dia bisa disimpan. Itu namanya CPU. CPU tuh bukan yang CPU yang gede itu, ini kepalanya. Gitu ya, contoh mesin pemrosesnya. Ada Intel, ada AMD. AMD biasanya dipakai orang untuk main game, untuk desain gitu ya.
Kalau yang Ryzen. Intel ini yang Ryzen banyak BTR. dipakai untuk memproses apa gitu ya. Itu ini namanya prosesor. Sekarang tahu nggak udah core berapa? Lu core I9 i9, Bu. i9 Bu. i9 ya. I9. 1900K. Berat kok Kayaknya, udah Bu. tahu berarti tukang komputer nih. Itu kan. Kalau Abang Warna itu ya. Ikuti aja Bu. Iya. Ngikutin aja ya tapi nggak beli. Pakai warnet, Bu. Mahal Bu. Harganya Mahal Bu. Bu. Jual jantung. Mahal Bu. Ginjal kayaknya. Jual ginjal Bu. Jual ginjal. Nah, itu. Kalau masih ini belum jual ginjal. Belum, iPhone belum. 12 dan jual ginjal ya. Waduh. Iya, Bu. 12. Harga motor Bu. Ya. Udah Bu, kerja dulu Bu sistemnya. Gak dapat charger, gak dapat headset. Ya, itu. Berikutnya adalah teknologi penyimpanan. Jadi penyimpanan Random ini access memory. dibagi dua kelompok. Yang pertama memori internal, yang kedua adalah eksternal. Jadi yang memori internal atau Ya. memori berfungsi untuk pengingat baik data, program atau informasi sementara ketika proses pengolahan dilakukan oleh CPU. CPU ini tadi ya. Diolahnya, ya kan? Terus dia mengingat. Jadi contoh memori internalnya ada ROM dan RAM. Hanya kan kalau ditanya berapa RAM-nya, berapa RAM, biasanya orang nanya berapa memorinya gitu. Ya. Kecepatan dalam dia mengingat, menarik gitu ya. Jadi makanya komputer itu, spek komputer itu dilihat dari CPU-nya, berapa core-nya misalnya, terus RAM-nya berapa. Yang sekarang itu kebanyakan sih udah 4 GB ya memorinya. 2 GB itu udah lambat banget. Karena perkembangan teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Windows sudah versi berapa? Office sudah versi berapa? Semua udah meningkat versinya. Android udah versi, kan ada versinya ya. Semakin Ada, Bu. tinggi versi, Ada, Bu. maka kalau handphone kalian ketinggalan zaman, dia akan semakin berat karena udah nggak support. Nah, itu makanya Ya. selalu saja ada produk-produk baru. Ya. Kenapa sih Bu mesti ada di upgrade? Yang sekarang ini pun saya masih bisanya gitu. Ya perkembangan teknologi dan memang jatuhnya ke bisnis. Kalau dia nggak berkembang, orang nggak ada lagi jualan handphone, nggak usah upgrade. Nah, sekarang bisa ini teknologi 4K. Sekarang sudah ada 5K. Tahu nggak 4K, 5K yang saya sebutkan? 5K. Apa itu? Di kamera Bu. Hasil Kamera, Hasil gambar di kamera Bu. lebih jelas, kualitas lebih gambarnya. Resolusi. HD, Kualitas gambarnya. Resolusi. grafis. Jadi kalau di zoom sampai habis nggak pecah Bu. Oh, sampai habis ya, nggak pecah ya. Oke. Iya Bu. Pixelnya dikit Bu dia. Nah, jadi dia ya, jadi betul-betul begitu melihat dia nggak pecah, betul-betul cantik dia nampilnya, Detail. Apa lebih detail? detail, warnanya lebih pas, lebih kontras gitu. Jadi adalah retina display, itu teknologinya Apple. Saya memang penggemar produk Apple, bukan karena Saya juga mesti udah mahal, karena memang teknologi itu luar biasa deh. Nah, jadi saya coba beli misalnya monitor yang 4K keluaran 2020, terus saya bandingkan Wah. dengan monitor 4K keluaran 2000, ini saya pakai 2016 apa 2014. Itu masih lebih jauh yang 2016. Gitu ya. Memang ada perbedaannya. Dan harganya masih ada nilai jual. Kalian handphone Android udah dipakai 2 tahun, 3 tahun. Coba kalian bawa ke counter, berapa dihargai? Drastis Bu. Jatuh Bu orangnya Bu. Jatuh Bu. Drastis apalagi kalau udah Xiaomi Bu. Ah itu. Aduh. Itu. Ini Xiaomi-nya goib Bu. Kalau Xiaomi-nya goib Bu. Ya. Kan juga sejual. Xiaomi Eh, mutu. Nah, ini Xiaomi. Nah, paling kalau dijual paling 200-300. Belinya dulu 3 jutaan gitu ya. Tapi kalau iPhone Bu, ada nilai Iya, jual, Bu. Bu. yang zaman iPhone berapa, itu masih ada nilai jualnya. Ya. Iya Bu. Yang MacBook-nya tuh laptopnya lah. Laptopnya yang tahun 2010
itu masih ada harga jual 5 juta. Coba laptop abang atau kakak yang tahun 2010. Besar kali, berat, dikasih pun malas. Mending aku beli yang baru gitu misalnya, gitu ya. Nah ini ya bentuk RAM dan ROM, ini RAM. RAM itu Random Access Memory, ROM itu Read Only Memory. Oke. Bedanya adalah kalau di RAM itu memori yang isinya bisa diperbaharui. Kalau ROM dia hanya bisa baca, jadi dia cuma bisa baca aja. Jadi kalau kita baca satu program ya, habis itu si RAM nanti yang akan memproses, ngambil gitu. Ya, jadi itu beda RAM sama ROM. Nah, kalau penyimpanan eksternal nih seperti ini. Pernah lihat? Pernah Bu, ada Bu. Ya, Pernah, Bu. kalau ini di komputer, ini yang eksternal ini pun dibagi dua lagi. Ini yang hard disk untuk dimasukkan ke dalam PC. Kalau ini yang dibawa-bawa. Eksternal. Ya, ini eksternal. Itu ada dibagi lagi, nanti akan ada belajar lagi. Ini pun ada macam-macam lagi bentuknya, nggak cuma ini. Jadi sekarang teknologi yang dulu segini, semakin lama semakin kecil. Nah, kalau ini sebesar ini nanti chip. Ya, kalau pernah dengar kata chip ya, bisa nyimpan banyak data, bisa mengalahkan ini gitu. Nah, eksternal ini pun ada HDD, ada SSD, ada FDD, ada macam-macam ya. Nah, teknologinya. Oke, kemudian teknologi keluaran output yang berhubungan dengan segala piranti yang tugasnya untuk menyajikan informasi dari hasil dari pengolahan. Contohnya layar monitor, tablet, atau printer. Printer ini pun ada macam-macam. Nggak ada. Printer yang besar itu ya untuk yang cetak, itu termasuk dengan teknologi keluaran. Dan itu macam-macam ya. Kalau printer ada yang pakai resolusi juga, mau berapa dpi, misalnya warna yang dikeluarkan seperti apa, bisa pilih yang CMYK atau RGB dan sebagainya. Nah, begitu juga teknologi monitor, tablet, ini luar biasa ya. Anda bisa pilih berbagai macam merek dan kemampuan dari sisi keuangan. Pengennya yang bagus, tapi duitnya nggak cukup. Gitu. Baru teknologi perangkat lunak, software, ya, program atau dikenal dengan program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan sehingga komputer bisa melakukan sesuai apa yang kita buat, apa yang dikehendaki pembuatnya. Ini Office, ini contoh lah ya Office. Ini kalian sebenarnya masih dari sisi user. Kalau anak IT nanti harus kalian bisa buat software yang nanti bisa digunakan, buat program. Jadi tetap kalau buat program pun juga kalian memasukkan instruksi-instruksi ya ke dalam komputer tadi untuk bisa dijalankan ya secara tahap demi tahap. Saya rasa ada kalian untuk pelajaran dasar-dasar pemrograman. Jadi pemrograman itu nanti belajar basic. Kalau sudah dapat basic, mau belajar bahasa apa itu sudah bisa lebih enak karena sudah punya basic logika, basic algoritmanya. Bahasa yang kalian tahu apa? Bahasa pemrograman yang kalian tahu. Pernah dengar HTML? Java. Oh, Java. Pernah, Bu. HTML pernah. Pernah dengar di mana? Di SMK, Bu. SMK. Oh, ada yang SMK ini ya. Oh, kalau ada SMK TI biasanya udah biasa tuh ya. Terus apalagi JavaScript udah pernah ya. CSS. Pernah dengar React? Iya. Node.js. Belum. Ada macam-macam. Nah, Itu pernah, Bu. penggunaannya pun sama, tapi cara ngoutputkannya dia bisa berbeda. Nah, itu ya banyak sekali bahasa yang bisa kalian pelajari. Nah, kalian bisa fokus kemana, gitu, ya. Terus komponen dalam sistem teknologi informasi. Jadi di sistem teknologi informasi itu ada sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Komponen utamanya adalah yang pertama hardware, perangkat keras. Perangkat keras itu yang tadi ya ada komputer,
printer itu perangkat Ya. keras, mouse Printer. itu perangkat keras yang bisa dipegang. Terus kalau perangkat lunak software itu yang ada di dalam komputernya. Komputernya. Ya, itu software. Terus kalau orang brandware, kita yang mengoperasikannya. Jadi Pengguna. komputer ini nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada dikendalikan oleh kita. Tapi sekarang udah ada teknologinya, nggak usah dikendalikan, kita yang dikendalikan. Kan pernah lihat film-film gitu ya? Kalau pernah nonton Terminator, Ya. nah ya, Pernah, Bu. karena manusia itu dihancurkan oleh robot Robot yang yang dibuat oleh awalnya manusia sendiri. memang dibuat oleh manusia, tapi robot ini bisa mengendalikan dirinya sendiri sekarang. Gitu. Teknologi, kalau pernah dengar Industri 4.0, Society 5.0, pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah. Society 5.0 gitu. Jadi sekarang udah ke situ ya, di Jepang Bu. 2019. Dengan Jepang. adanya pandemik ini mereka sudah bukan mulai lagi ya, udah pakai itu gitu ya. Teknologi Society 5.0. Kita masih di Industri 4.0 gitu. Anda harus siap dengan perubahan itu. Oke, klasifikasi sistem teknologi informasi ya berdasarkan dari fungsi sistem. Yang pertama namanya Embed IT System. Itu apa? Teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Jadi kayak chip ya atau microcontroller, microprosesor itu ditempelkan ke perangkat yang lain. Contoh kalau lift kalian taunya kan pencet tombol 1, 2, 3. Pernah masuk hotel yang dia nggak bisa dipencet, hanya bisa Pakai kartu. pakai kartu kalau Anda menghubungi kamarnya gitu ya, dia akan langsung menuju ke lantai berapa kamar kita ini. Itu menggunakan teknologi RFID. Sekarang masuk tol udah nggak pakai karcis, ya kan? Udah pakai kartu ya kan? Ya, Bu. Ya, saya juga pakai alat Kartu. yang nepuk lalat itu ya kan, karena jauh kali gitu. Parkir juga gitu bukan? Pernah masuk mall ya? Pernah lah ya. Pernah. Kayak sepeda motor, bayar parkir udah nggak pakai duit lagi, tapi sudah harus Ya, Bu, bisa. ya scan OVO. kan, gitu ya. Saya pakai OVO. OVO. Nah, jadi tinggal ini terus scan ke handphone sama alatnya, cepet, dah masuk gitu ya, keluar. Keluar bukan masuk ya. Kalau masuk dia kita tinggal masukkan dapat kode barcode-nya gitu. Itu contohnya embed IT system. Berikutnya berdasarkan fungsi dedicated IT system. Teknologi informasi yang dirancang khusus untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya mesin ATM ya cuman ngurusin duit masuk aja. Duit masuk dan keluar. Ada yang kasih duit keluar aja. Masih jarang ya kalian setor uang dari ATM. Masih jarang di sini mesinnya, tapi udah ada. Salah satunya tuh BCA, CIMB Niaga, itu udah bisa. Jadi nggak perlu ngantri di teller lagi kalau misalnya mau setor. Itu selama uang kalian rapi, itu dia nanti akan hitung, jadi saldo kalian nambah, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian General Purpose IT System adalah teknologi yang sifatnya umum, jadi melakukan banyak hal. Ya contohnya yang komputer, tablet, gadget dan sebagainya. Kan kita bisa telepon bisa, SMS bisa, ngirim email bisa, calling bisa dan sebagainya gitu. Berikutnya klasifikasi sistem informasi berdasarkan ukuran. Yang pertama superkomputer. Ini adalah jenis komputer yang mempunyai kecepatan proses paling hebat yang dapat menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks, misalnya peramalan cuaca, perancangan roket, Facebook yang kalian pakai, Google yang kalian pakai, itu mereka udah pakai gini nih, superkomputer. Jadi, satu UMSU itu isinya server semua, gitulah kira-kira. Bahkan mereka lagi bikin
teknologi server di bawah laut. Nah, udah canggih ya. Kalau kita masih di sini untuk kampus belum kayak gini ya. Kamu mesti ukurannya berapa? Itu saya rasa masih mini komputer, saya rasa itu. Itu ya. Jadi teknologinya sudah sangat maju. Kalau saya dulu pernah belum masuk ke superkomputer, masih yang di bawahnya. Di daerah di Jakarta, daerah mana? Saya pernah diundang sama Lintas Harta untuk lihat data center mereka. Itu ya, jadi yang punya parabola sebesar kuali kalau masa rendang tuh bisa satu kecamatan gitu lah ya. Dan kalau mau masuk nggak boleh bawa handphone, harus lepas sendal. Terus mesti pakai jaket karena dingin banget ruangannya. Ini dingin sekali nih ruangannya ini. Kalau kalian kesini orang tua itu udah bisa asam uratnya bisa naik atau yang punya penyakit apa namanya yang nggak tahan dingin penyakit apa tuh namanya yang nyeri-nyeri sepi. Nah, saya pernah kaki ayam masuk ke ruang server di DKI. Wah, kaki saya nyeri banget sendi saya langsung nggak enak rasanya karena saya nggak pakai sendal waktu itu ya. Aduh. Dingin sekali. Nah, ini yang berikutnya di bawahnya si superkomputer adalah mainframe. Jenis komputer yang digunakan perusahaan berskala besar dan proses data dengan volume yang cukup besar, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kayaknya saya sudah pernah masuk yang mainframe ini, gitu. Nah, kalau ini memang biasa ya untuk data center bisa dipakai macam-macam. Yang pernah saya datangi itu di sana, tapi nggak disebutkannya ya. Vendor-vendor perusahaan-perusahaan swasta yang udah pakai, tapi setahu saya di situ ada Metro TV, servernya bank, perbankan, servernya perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu, misalnya kayak Sinarmas gitu. Mereka nggak mau invest uang hanya untuk bangun ini. Biasanya minimalnya sih seperti ini atau nanti yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena ini mahal banget biaya investasinya. Nggak boleh mati lampu, harus stabil. Kalau Indonesia kan sering mati lampu. Terus listriknya kan nggak stabil, suka naik turun. Makanya harus ada stabilizer. Kalau kalian beli PC, disarankan ada ada UPS dan stabilizer. Karena kalau tiba-tiba mati, nggak pakai sistem, nggak dari base sistemnya, itu bisa rusak komputer kita. Server itu beda lagi, dia malah nggak boleh mati. Kalau dia pernah mati, itu bisa mengurangi umur malah. Kalau kita kan jangan sering hidup ya, karena kalau sering hidup makin mengurangi umur. Kalau server beda perlakuannya, gitu ya. Kalau kita ya mati udah mati gitu ya. Nah, berikutnya yang mini komputer, sering kali disebut sistem mid range, biasa digunakan untuk perusahaan skala menengah sebagai server. Vendor-vendor yang terkenal tuh ada IBM, Hewlett Packard ini yang HP ya, dan Data General. Ada juga IBM. Makanya kalau kalian beli komputer, teknologi ini bagus. Kenapa? Mereka mengembangkan server. Server itu nggak bisa nggak bisa main-main bikin teknologinya, karena yang akan menggunakan resource komputer server ini banyak komputer. Jadi memang betul-betul harus stabil gitu. Ini aja untuk kayak gini aja harganya bisa ratusan ya. Bisa ratusan juta. Sorry, kalau yang ini masih puluhan lah. Kalau yang gini. Yang ini udah ratusan. Gitu ya, yang apalagi ini gitu ya. Miliar atau bahkan triliun. Gitu. Baru berikutnya workstation. Jenis komputer yang lebih ampuh dari kebanyakan PC. Jadi kita belum masuk kelas ini nih punya kita. Umumnya digunakan untuk aplikasi perancangan berbasis grafis. Kayak CAD, tetapi belakangan juga dipakai untuk server dalam klien dan server. Jadi kalau misalnya spek komputernya yang udah kualitas bagus, RAM-nya cukup bagus, di RAM-nya tinggi, prosesornya cukup tinggi, apalagi yang pakai 2 prosesor, jadi ketika dia menjawab atau masuk ada perintah-perintah yang lain, minta gelasnya. Jadi lebih bisa cepat dia menanggapi gitu ya.
Kita di kelas ini mikrokomputer atau lebih dikenal dengan PC atau komputer pribadi. Yang ini sendiri dibedakan beberapa kelas. Yang pertama, kalian mungkin tahunya ini ya, tower. Di rumah kalau yang punya PC atau di lab, mungkin di sini udah nggak ada lagi yang di rumah beli PC ya. Nah, jadi yang ini yang sekarang kebanyakan. Saya dulu pertama kali modelnya tidur kayak gini. Di atasnya diletakin monitor. Jadi ada tower PC dan desktop PC. Nah, sekarang orang beli PC biasanya yang pemain gamer. Gamer. Nah, Ya, gamer. ya kan? Aduh. Gamer. Terus Yang kedua ketiga nih. memang desainer. Desainer atau video editor. Videographer. Nah, videografer, fotografer. Karena memang dia butuh kualitas Bang YouTuber bang. komputer yang tinggi. Iya. Kan, Bang. Saya minum dulu ya. Jadi saya di rumah memang saya beli PC. Kebetulan karena ya kebetulan sih ya, karena diminta pandemik ini dosen harus produksi konten video, video tutorial, video pembelajaran. Kalau pakai laptop terbatas kemampuannya. Kalau video editor harus pakai PC supaya, nah kayak ini kan ini suaranya naik nih karena memproses video-video kalian ini. Jadi mohon maaf saya harus pakai Zoom. Kenapa nggak pakai Google Meet? Karena memang saya sudah yang Google Meet dibanding dengan Zoom ini secara user experience, secara penggunaan lebih enak dibanding dengan menggunakan Google Meet. Tapi memang ini makan bandwidth, makan pulsa internet kalian. Nah itu dia ya. Ya, Bu. boros bandwidth gitu. Tapi ini pun yang bagus saya bisa ngerekam, kalau Google Meet nggak bisa rekam. Jadi kalau misalnya kita siap kuliah, kalau yang di kampus lain saya rekam, saya masukkan di YouTube, nanti kalian bisa dengerin lagi gitu. Ada yang kebetulan internetnya lagi down, jadi mungkin suara saya putus-putus, itu bisa kalian lihat nanti di YouTube. Ini akan saya masukkan ke YouTube lagi, gitu ya. Oke, terus ada laptop. Ada notebook. Nah, tahu nggak beda laptop sama notebook? Dari ukurannya. Ukuran dulu. mungkin. Ukurannya. Kalau laptop ukurannya lebih gede gitu. Iya, Kalau layar Bu. isinya lebih besar, Bu. Dan kapasitasnya lebih besar. Nah, kapasitas. Dari- RAM-nya dari- juga. dari- Resolusi. Ya, spesifikasi laptop lebih gede lah ya daripada notebook. Ya. Notebook itu Iya. biasanya untuk orang-orang yang mobile, jadi nggak perlu berat-berat. Nah, untuk office gitu ya. Dan dia lebih ringan, lebih kecil. Di mau kemana aja yang biasanya eksekutif atau pekerja kantoran yang nggak mau ribet, dia ya pakai notebook. Tapi kalau udah anak IT rata-rata, kalau bisa jangan pakai notebook. Nanti nggak sanggup ketika dia proses program-program yang butuh memori atau kerja yang lebih besar, gitu ya. Ini ya notebook versus laptop. Banyakan sih dari segi ukuran gitu. Tapi ada juga sih notebook yang agak lebih gede, laptop yang lebih tipis, gitu. Palm top. Pernah lihat benda ini? Baru pertama nih, Bu. Pertama ini. Ya, saya rasa kalian belum lahir. Ini memang teknologi zaman dulu. Ini Nokia. Nah, teknologinya si Nokia. Ini mereknya apa nih? HP. Nah, dulu sih ada Nokia dulu ya. Sekarang perusahaannya wafat karena dia nggak bisa bersaing. Nah, itu ada dulu Yang bisa untuk bahasa Inggris. Nah, sebelum adanya ini yang kayak gini, yang pakai touchscreen, itu kayak gini. Jadi kalau ngetik-ngetik tuh pakai ini. Kalau mau ngarahkan Mirip kursornya, Alphalink ya. pakai ini. Gitu. Ini ya harganya aja nih bisa 9 juta. 10 juta. Itu doang. Iya gitu doang. Pada masa itu paling canggih. Jadi yang punya kayak gini, yang direktur, yang punya perusahaan, yang punya kayak gini, yang bisa punya gini ya. Dulu adanya Nokia Communicator namanya. Nah, N91. Itu harganya 11 juta atau 12 juta pada masa itu. Jadi dia tuh setebal ini. Jadi kalau ngelempar anjing tuh anjingnya bisa bisu.
Nah, ini kan semakin kecil, semakin tipis teknologi sekarang kan, gitu ya. Iya, Bu. Sekarang Ya, Apple Bu. malah meluncurkan produk semakin besar dan lebar, semakin mahal. Nah, itu Betul, ya, penuh dia Bu. sekarang. Dulu semakin Ala kecil, balik kayak semakin penima keren. dia. Ya kan, semakin kecil semakin keren. Tapi karena perkembangan multimedianya semakin maju, sehingga kalau mau nonton tuh bisa dari sini, makanya gede-gede. Kalau nonton kecil-kecil kan nggak enak ya. Nonton tuh bisa di mana aja, tapi ukurannya kalau bisa yang besar gitu. Nah, kalau begini Oh nggak ya. Terus ada Palm Top, mungkin kalian pun belum pernah dengar. Dulu saya sempat beli ini yang apa tuh mereknya lupa saya. Jadi kayak gini terus ada pakai stylusnya gitu ya, karena saya waktu itu memang mobile banget kemana-mana gitu. Mesti ada internet, mesti ada apa gitu. Nah sekarang ya udah pakai handphone, rata-rata udah pakai handphone yang ini ya kan. Dulu tuh waktu mulai dihilangkan lah, mulai dihilangkan teknologi Cenat-Cunit itu sebenarnya saya protes. Kenapa? Saya suka typo kalau ngetik-ngetik gitu ya. Terus ini tablet sama iPad. Pertama kali muncul sebenarnya dari Apple nih, sebelum ada munculnya tablet-tablet yang lain. Nah, teknologi iPad itu pertama kali bersama almarhum Steve Jobs ya. Awalnya itu di ini ya, masa sih komputer kecil itu untuk apa gitu? Kayaknya buang-buang duit banget gitu. Ya kalau mau yang gede ya PC aja sekalian. Kalau misalnya dia bisa telepon, ya pakai ini aja lah gitu kan pada masa itu. Tapi kemudian muncullah Samsung Galaxy Tab pesaingnya, di mana kalau nelpon tuh sebesar tampah gitu ya, sebesar talenan. Pasca tuh, Bu. Itu harganya kalau nggak salah 6 juta ya. Jadi segini dah kalau nelpon tuh, besar gitu. Nah akhirnya muncullah yang pakai ini, pakai headset gitu. Headsetnya ada yang pakai yang wireless ya, supaya nggak nampak gitu. Nah, macam-macam deh. Ya. Oke, kemudian klasifikasi sistem teknologi informasi berdasarkan klien dan server. Jadi lingkungan ini terdiri dari jumlah komputer, server itu yang akan menyimpan data dan memberikan data yang diminta oleh klien. Jadi kita hanya minta. Nah, kalau kalian ini, yang sekarang ini, apakah kalian disebut server atau klien? Yang kalian lakukan? Klien. Sebagai klien. Karena yang jadi server siapa? Ibu. Bukan saya klien juga. Karena kalian nggak ada ngakses komputer saya. Nah, server itu yang ngurusin permintaan orang. Yang jadi server adalah si Zoom. Semua kan Zoom kan, bukan ke saya. Saya cuma ngasih kode, saya cuma buat kode kelas. Gitu, ya. Ketika kalian ngetikkan www.facebook.com, kalian ada klien, si Facebook adalah server, dia merespon permintaan kalian. Makanya bikin server itu nggak main-main. Google menginvestasikan uangnya untuk bikin server itu gila-gilaan. Ya, Zoom, apalagi Zoom nih, video ini semua ya, bukan teks. Nah, Facebook sekarang udah, ya pokoknya nggak usah ngomong lah. Tak kekayaan si Mark Zuckerberg ya, dia udah sedekah aja pun dia nggak kurang-kurang gitu. Oke, ini yang terakhir, peranan teknologi informasi. Ya, peranan teknologi informasi di dalam bidang perbankan. Oke, nah apa kira-kira yang kalian tahu di bidang perbankan menggunakan teknologi informasi? Selain tadi bisa ngambil ATM, setor tunai di ATM. Mobile banking. Ya, mobile banking, ya, internet banking. Dulu ada SMS banking. Nah, sekarang sudah ada internet banking. Jadi mau transfer nggak perlu ke ATM, tinggal di dalam genggaman saja. Itu teknologi itu ya mungkin sekarang kalian belum sampai ke sana. Ada yang sudah pakai internet banking? Belum. Kalau ada orang tua yang di kampung mau transfer, nggak usah repot, harus ke bank ATM atau ke ATM ngantri gitu. Tapi ya
saya bisa memahami kesulitan dalam pemahaman khususnya untuk orang tua ya, penggunaan teknologi itu sangat hati-hati. Apalagi sekarang kejahatan cyber tuh sangat banyak. Bilang sama orang tua kalau misalnya setor ATM, tarik ATM, struk ATM tuh jangan dibuang. Koyak-koyak baru dibuang. Koyak-koyak dulu baru buang atau simpan. Karena data sekarang adalah barang mahal. Bukan duit yang barang mahal. Data itu bisa diduitin. Ya, jadi kalau ada struk ATM, koyak-koyak bilang sama orang tua sama siapa aja. Koyak-koyak baru. Karena kejahatan kemarin pernah dia berdasarkan dari form ATM itu aja. Dari struk ATM dikumpulinya, dia pergi ke ATM, kan banyak tuh sampah-sampah ya. Saya aja lihat kan, saya bisa tahu saldo siapa punya gitu ya, walaupun saya nggak kenal gitu ya. Dari situ saya bisa, oh ini saldonya sekian, kan kelihatan ya. Gitu ngambil, kita saldonya ada kelihatan. Rekening ATM-nya atas nama siapa tuh kelihatan di situ. Itu modal itu dia bisa manfaatkan, bisa membuat rekening, diduplikasinya rekeningnya, sehingga dia bisa sedot itu saldo kita. Tuh, jadi hati-hati di perbankan. Terus banyak sekali scam. Scam itu yang pura-puranya dia bikin alamatnya mirip seperti bank tersebut. Jadi kita masukkan user dan password gitu. Nah, padahal itu adalah scam. Yang dia bisa dapat informasi itu, dia tinggal olah data yang kalian dapatkan. Banyak macam ya. Terus kan ada kode token. Tiba-tiba ditelepon, Bapak, kita dari pihak bank ini ingin mengkonfirmasi bahwasannya ini. Ada Bapak menerima token? Ya, coba bisa sebutkan, katanya. Itu bisa kerjasama dengan orang internal banknya. Saya pernah seperti itu di telepon, Bu, kita dari ini. Iya, kenapa? Kan. Coba Ibu cek di handphone Bu ada ini. Saya tengok, oh iya ada. Ya bisa ini. Oh, udah nipu ini. Gitu. Udah saya matiin aja, males gitu ya. Udah tahu itu adalah scammer. Nah, ada sih orang yang mau melayani dan ngeladenin. Itu kan ada di YouTube ya. Menipu penipu. Itu juga. Tuh, tapi saya nggak ada waktu. Saya masih banyak yang mau diurusin gitu ya. Oke, sebentar saya lihat dulu chat kalian nih ada 22. Oh, ini NIM-nya. Oke, absen. Absennya harus sebutkan nama, NIM, hadir. Kalau absen saya nanti nggak tahu. Oke. Oke, hadir. Ya. Kemudian bidang pendidikan. Bidang pendidikan apa contohnya? Teknologi informasi. Guru, Bu. Hah? Ruang guru. Ya, ruang guru. Ya, online learning apa? Learning unsur Online learning. masuk. E-learning gitu ya. E-learning. Nah, jadi materi-materi bisa kalian download di situ. Absensi sudah online. Terus kalau bisa nilai kalian udah bisa langsung dilihat di situ gitu. Terus di bidang kesehatan apa yang kalian tahu? BPJS lah, Bu. Sistem BPJS. Hah? Sistem BPJS. Ya, BPJS. Oke. Apa lagi kira-kira? Aplikasi Halodoc. Hah? Kenapa? Halodoc. Aplikasi Halodoc. Ya, oke. Betul. Apa lagi kira-kira? Itu aja, Bu. Jadi data korban COVID ya, daerah-daerah mana. Sebenarnya ada sih banyak platform. Jadi kalau kalian mendatangi satu daerah, dia ngasih tahu ini daerahnya hitam, merah, kuning, hijau. Jadi kalian bisa hati-hati gitu. Saya kalian masuk ke sebuah rumah atau menyinggahi sebuah rumah yang ternyata di situ adalah pasien COVID, gitu kan? Waduh. Itu bisa menggunakan mobile apps ya, tapi sayangnya data yang real itu nggak bisa kita dapat karena kebanyakan sih pasien COVID ini dia nggak mau kasih tahu karena menganggap COVID ini adalah penyakit aib. Jadi nggak mau kasih tahu gitu. Padahal sebaiknya dikasih tahu. Ya wajarlah orang nggak mau mendekat. Sama lah kalau kalian sakit cacar. Siapa yang mau dekatin kalian coba?
Kalian aja pun kalau ada orang sakit cacar pun takut. Kenapa? Karena menyentuh kulitnya aja udah bisa nular gitu ya. Jadinya orang menjauh. Ya kita juga harus bisa memahami. Saya kemarin pernah sakit cacar ya nggak keluar rumah. Ada kawan saya datang, saya bilang, aku sakit cacar, gak usah kau masuk ya. Oh iya, dia mau ngirim undangan kawin pula. Nanti kau gara-gara aku kok di pelaminan sakit cacar pula. Ya, kita taruh di situ di pintu ya. Ya, pintunya ditutup. Jadi kita ngomong dinding by dinding aja gitu. Nah, itu kan orang harusnya bisa memaklumi dan kita juga memaklumi. Gitu. Ya, memang sepertinya kondisinya. Harus dikasih tahu. Kenapa? Karena dia bisa tahu, kemarin aku ada jumpa dia nggak ya? Kalau ada jumpa dia berarti aku pembawa dong. Berarti bisa aja nanti keluargaku kena, teman-temanku kena kalau aku melala. Gitu. Kita juga harus memikirkan orang lain, jangan hanya memikirkan kita sendiri. Gitu ya. Oke, di institusi kepolisian, kira-kira apa teknologi yang sudah masuk ke ranah sana? Tilang. Tilang, oke. Tilang. Di Medan belum ya? SKCK. SKCK. SKCK kayaknya belum integrate. Jadi kalau misalnya yang kayak dibilang nggak dapat SKCK itu kan dikeluarkan di polsek atau sektor di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian didata, misalnya ikut demo-demo kan dicatat. Tapi kalau kalian ngurus SKCK di kepolisian lain bisa jadi belum integrasi ya. Jadi misalnya mau buat SKCK, nama kalian tuh nggak dideteksi kemarin tuh ikut demo, itu dicatat namanya yang ketangkep itu. Gitu. Selama kalau belum integrasi belum bisa. Nah, kalau misalnya udah integrasi dia dengan data kependudukan, gimana kalau kalian mau melamar kerja pun data kependudukan dia bisa akses, misalnya ya kan? Kok pernah ditangkap ya waktu ikut demo ya kan? Nggak mau lah aku terima kau nanti demo pula kau di sini, kau hasut-hasut pula di sini pegawai ya kan? Perusahaannya pun nggak mau. Saya pun juga nggak mau terima mahasiswa yang saya lihat Facebooknya tuh protes segini kerjanya, nanti dia kerja sama aku nanti protes cita-citanya aku jelek-jeleknya aku. Nggak usah lah, cari yang lain yang masih banyak kok yang baik-baik gitu. Jadi itu hati-hati ya kalau kalian tuh posting sosial media. Sekarang itu HRD, SDM, Human Resource Department, sumber daya manusia, itu kalau mau rekrut dia tengok dulu tuh akun Facebooknya, akun Twitternya, akun Instagramnya. Saya termasuk intel yang cukup inilah kalau mengkepoi kehidupan orang. Jadi kalau saya cari lah nama ini, misalnya ada mau melamar, saya nyari dulu Facebooknya, saya nyari dulu di internet dia pernah ngapain, dia backgroundnya apa. Itu biasanya saya kalau mau terima orang, ya, mau rekrut orang, masuklah banyak lamaran, saya scanning dulu orangnya. Jadi kalau misalnya saya tengok akun Facebooknya, aneh-aneh ini, nggak usah lah, yang lain aja gitu. Saya nggak mau ambil resiko nanti proses kerja itu nggak enak, gitu ya. Nah, jadi di institusi kepolisian sekarang pun mereka banyak rekrut orang-orang lulusan IT. Jadi kalian tuh nggak perlu berbadan tegap, nggak perlu, dulu kalau masuk polisi tuh giginya mesti rata, nggak boleh ada bolong, nggak boleh ompong, katanya ya kan. Terus nggak boleh rabun jauh atau rabun dekat. Sekarang yang penting kalian base IT-nya maju, karena orang IT itu nggak akan lepas dari kacamata, itu diterima. Karena sekarang kan kejahatan cyber kan semakin marak, jadi mereka perlu itu. Dan sekarang teknologi kepolisian, militer, itu udah masuk ke ranah teknologi. Gimana misalnya pesawat jet tempur, nggak usah ada pilotnya, remote aja. Kan ada film-film kayak Terminator lah ya, yang mengoperasikan bom nuklir itu kan bukan kita yang nembakin, tapi menggunakan teknologi. Ya, film-film Amerika itu sudah, saya kalau lihatnya, teknologinya kayak gini yang diterapkannya, gitu. Sudah masuk ke ranah sana dan mereka banyak rekrutmen orang-orang IT. Kalau mau masuk di dunia militer atau kepolisian, gitu ya. Perdagangan elektronik itu e-bisnis. Sekarang ada yang sini suka belanja di Tokped, di Shopee. Enggak, Bu.
Oh enggak ada duit. Ada. Gratis ongkir. Ya. Saya salah satu orang yang suka belanja online ya, karena takut mau belanja ini lagi. Dan sebenarnya sebelum pandemi saya juga udah belanja online, karena belanja ke mall itu lebih banyak waktu yang dihabiskan dan biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Beli baju lebih murah Bu di Petisah Bu. Ya oke, lebih murah di Petisah. Pas ke sana ongkosnya, ya kan? Terus tenaganya, parkirnya, terus lapar, haus, jajannya lagi. Keliling, bandingin satu toko dengan bandingkan yang lain, udah berapa yang dihabiskan. Bener kan? Ih segini lah Kak, Betul. kita dapat sekian loh Kak. Ih mau balik lah ya Kak. Nah, dapat Kak, Tunggu. jalan nunggu dipanggil ya kan, pura-pura jalan, pura-pura pelan-pelan jalan. Sini lah Kak, ambil lah Kak gitu ya, nggak gitu. Rupanya nggak dipanggil, udah pergi lagi. Rupanya dapat toko lebih mahal. Kalah malu mau beli tempat toko tadi misalnya ya kan. Nah kalau online kan lebih enak, nggak perlu badan masih di sini aja, bisa bandingkan dengan satu toko yang lain. Kekurangannya adalah kita nggak bisa megang atau kita nggak bisa ngepas ya, nggak bisa ngefitting, itulah kekurangannya. Karena kan problematikanya belanja online, di foto bagus, nyampe jauh. Yang datang lain. Nah, ya kan? Katanya asli, ori, rupanya KW. Nah, kalau fotonya model-model Korea kan kurus-kurus, ya kan? Bajunya ngepas. Begitu sampai kok longgar-longgar, nggak pas di badan, gitu ya. Itu banyak terjadi dan saya pun mengalaminya juga. Makanya sekarang saya kalau toko milih-milih lihat. Nah, nggak mau karena mau murah, dapatnya kualitasnya ya gitu ya. Sama kayak sekolah online ini sebenarnya jauh lebih hemat daripada kita sekolah offline. Kenapa? Kalian pergi, ya kan, ongkos. Parkir oke, nggak parkir di kampus ya. Terus nunggu setengah ya. Plusnya kalian bisa sosialisasi, ketemu orang, ngobrol gitu, kenalan gitu ya. Itu kekurangan kalau kita ini ya cuma di sini aja. Ya, terus apa? Di kampus itu pasti minta uang jajannya kan? Ongkos ya kan? Hitung berapa pengeluaran kalian sebulan kalau misalnya kita melaksanakan sebulan dibanding dengan online modal pulsa sebenarnya. Itu saya hitung-hitung ya, kalau untuk anak dengan dia sekolah online sama offline jauh memang lebih hemat. Kenapa? Jajan dia udah berapa gitu ya. Apalagi kalau les tambahan sampai jam 3 kita harus bawa lagi sedikit bekal siangnya, bawa ke sana. Atau ada ibu yang bekerja, ya terpaksa kasih uang lebih untuk bisa beli jajan untuk makan siang. Itu sih hikmah yang harus kita bisa udahlah dengan kondisi ini gitu ya. Mahasiswa saya mereka pun rindu sebenarnya Bu, kalau masuklah kita Bu ke lab Bu, pengen kali Bu jumpa gitu. Ya itu memang gimana ya, mau ditahan daripada nanti kalau udah ketemu lupa kita pasang masker, lupa kita nggak bersentuhan gitu ya, lupa hacing gitu ya, bersih kan, mau batuk tapi di ini kan nggak enak ya, virusnya masuk semua ke sini gitu kan. Nah bisa juga silap, atau misalnya kan jangan menyentuh apa, ini aja saya aja suka gini gatal gitu ya, gitu kan, tangan gitu kan, nggak sengaja gitu. Nah ada yang pasti bisa lupa lah kalian ya, apalagi anak SD, SMP yang nggak bisa gurunya ngapain satu-satu. Itu makanya kenapa sih sekolah lebih baik lah untuk sementara ini di rumah aja. Kita jaga anak SD, SMP itu untuk bisa mereka lebih disiplin. Kemudian yang keenam, pertanian dan peternakan. Kira-kira teknologi apa yang sudah diterapkan di pertanian dan peternakan? Pernah dengar atau enggak?
Ayo, apa kira-kira di pertanian di peternakan? Nah, kalau di pertanian, apa? Siapa yang mau jawab? Website untuk impor ekspor loh, Bu, biasanya, Bu, kalau di pertanian peternakan. Ya, misalnya, ya boleh. Ayam. Oke, dia pesan kita bisa ekspor gitu ya. Si petani ini akses pasarnya dia lebih besar. Jadi mau jual hasil pertaniannya nggak hanya cuma di sekitar tempat Lokal dia aja, Bu. atau apa namanya tuh ya apa tuh namanya, kalau kita tuh kenapa bisa mahal, cabai bisa naik, bawang bisa naik, tapi yang kaya bukan petani, tapi pengepulnya yang kaya, dia mainkan harga. Nah, ini bagaimana bisa sama-sama enak, kita dapat beli tomat, bawang dan sebagainya, harganya itu oke mahal, tapi petaninya jadi kaya gitu. Ya harus ada yang dihilangkan distribusinya. Jadi pengepul itu yang suka memainkan harga udah dihilangkan posisinya, kita bisa langsung ke petaninya. So, ya. Nah, salah satunya yang lain adalah teknologi pertanian. Kalau di luar negeri udah nggak ada lagi petaninya, mesin semua. Udah kita bisa tahu kapan masa ngasih pupuk, kapan kasih air, ya, kapan bakalan berbuah gitu. Bahkan saya pernah lihat dia panen buah tomat atau dia panen buah apa gitu ya, udah pakai mesin, udah langsung terbungkus gitu. Jadi kita nggak petik terus dibungkus. Ini udah jadi, udah dipisahkannya mana daun-daun sama buah. Jadi berarti ada tenaga petani yang dikurangi kan. Makanya ini dalam era industri 4.0 kita nggak bisa, apalagi kalau kita nggak punya skillnya pas-pasan. Ya mohon maaf nih, misalnya kayak buruh nih ya, mereka protes. Nah, setiap tahun protes kenaikan UMR. Pabrik dia punya ada hitungannya. Kenapa dia nggak bisa naikkan? Begitu pemerintah menaikkan UMR, menetapkan UMR, pabrik tutup, dia nggak mau lagi di situ pabriknya. Alhasil kita nggak dapat apa-apa. Saya sudah pernah ketemu dengan ini orang Chinese ya. Dia belajar, orang Chinese Medan, dia belajar ke Hong Kong 3 bulan. Gimana sih bikin pabrik handphone? Di Cina itu bikin kayak gini, industrinya rumahan. Kalau kita pabrik. Ya, di rumah bikinnya. Jadi di Cina itu ada satu pasar, kita tinggal beli ini memori, pakai keranjang belanja, ini memori, ini beli LCD, ini beli CPU-nya, ini beli mikrofonnya, ini beli kameranya. Habis itu di situ dirakit, dirakit jadi handphone. Itu di Cina ya. Jadi ada memang market pabriknya yang jual, dan dia jualnya pakai keranjang, satu keranjang ini kayak jual cabai gitu. Nah, ini isinya memori. Nah, ini keranjang isinya apa, ya udah ngambilnya kayak gini gitu. Jadi tinggal pilih, ini ambil gitu. Udah kayak gitu. Kalau di sini enggak kan. Nah, jadi ketika dia mau masih assembling lah, bukan produksi ya. Assembling itu ngerakit lah ya. Dia beli memori, dia beli LCD dalam jumlah yang banyak, terus dirakit di Indonesia. Dia hitung-hitung lebih murah kalau dia keluarkan biaya bikin pabriknya di Cina daripada di sini. Tapi yang beli itu banyak orang sini. Makanya barang-barang Cina itu banyak masuk ke sini. Lebih murah ketimbang di sini. Karena apa? Karena biaya tenaga kerjanya murah di sana. Dan produktivitasnya lebih tinggi di sana daripada di sini. Nah, kalau kita disuruh kerja sedikit, minta fasilitas. Fasilitas cuti, fasilitas sakit, fasilitas 1 minggu tuh kerjanya harus 5 hari, fasilitas, ya banyak kali fasilitasnya.
Sehingga begitu dihitung cost-nya besar banget Bu bikin pabrik di sini gitu. Udah deh di Cina aja aku gitu. Nanti udah siap, udah tinggal di ekspor ke Indonesia. Banyak tuh yang beli handphone murah-murah. Yang penting kameranya bisa foto nggak nampak jerawat, bisa glowing. Itu banyak tuh orang-orang Indonesia pakai, ya kan, pakai Vivo, Oppo, ya kan. Kalau di foto glowing banget mukanya gitu. Itulah yang terjadi. Kenapa saya melihatnya ya, saya belum bahas bab demi bab yang dibahas di undang-undang tersebut. Jadi alasannya untuk bisa terbuka keran investasi. Nggak mau orang investasi kalau mahal. Belum lagi perizinan Indonesia nih, aduh. Iya Bu, mahal kali Bu. Urus KTP aja pun yang harusnya gratis, bayar. Bayar. Nah, kalau nggak ada Banyak kali orang pungli, Bu. dalam, nggak bisa Pungli cepat. semua. Ya, kalau nggak ada orang dalam, mahal pun bisa Pungli lah, Bu. lama. Lama. Kalau ada orang dalam, ya, saya pernah ngerasain sendiri karena ada orang dalam, nggak butuh besok, hari ini pun bisa siap. Kelar ya. Artinya kan bisa siap hari ini, ya harusnya kan, kalau kayak gitu kan. Iya Bu. Malah atau oke lah nggak hari ini, besok misalnya. Besok malah diantar, Pak di mana Pak? Biar diantar gitu. Itu ya. Itulah dia kondisinya di Indonesia. Makanya orang mikir mau investasi. Sementara kita banyak tenaga kerja, apalagi bonus demografi, banyak tenaga kerja produktif, usia-usia produktif maksudnya ya. Usia produktif itu ya kayak kalian yang udah tamat kuliah, itu banyak. Tapi lowongannya kecil. Nggak nampung. Makanya begitu open lamaran, udah pernah kan lihat misalnya pameran-pameran lamaran pekerjaan, kayak aja mau dilihatnya. Saya belum bisa dihitung berapa kali bikin lamaran dan wawancara. Waktu itu saya memang belum punya keahlian ya. Tamat D3 kerja, saya ngelamar kerja sekali 2 kali. Bang, coba tengok di kedai itu. Kedai siapa itu? Kedai itu sebelah. Tengok dulu kedai itu. Saya dulu kedai itu. Apa yang mau saya beli kedai itu? Ada nggak? Siapa ini? Saya yang beli. Ya. Kenapa di kedai? Kenapa di kedai itu? Kenapa? Bombon. Beli itu. Problematika online learning ya kan. Nah, satu mesin cucinya bunyi ya kan, mesin cuci zaman. Jadi itu ya apa namanya, itulah yang terjadi. Jadi saya berharap kalian orang TI ini jangan sampai seperti itu gitu. Empet-empetan. Ya, yang saya lihat sih kayak buruh misalnya kan. Buruh itu ya karena dia nggak punya soft skill, dia punya hard skill. Ya, itu pun datang dia nggak punya keahlian apa-apa. Diajarin, kau cara packing kayak gini, gini. Itulah yang dia lakukan. Cara packing. Cara milih apa? Kerjanya itu aja diulang. Sampai dia harusnya dengan dia kemampuan kayak gitu, dia jadi lebih ahli. Kayaknya kalau di luar negeri itu, misalnya dia ahli dalam bikin martabak, dia udah gini-gini dah, bisa lempar-lemparnya ya kan. Saking itu aja yang dikerjainnya, ya. Kalian jadinya hiburan. Tuh skillnya udah skill S3 Harvard gitulah dalam memasak martabak, gitu kan. Nah, kalau kita ya gitu deh, gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah. Nah, skill kalian harus ditambah karena perkembangan ini sangat luar biasa. Saya yang duluan tahu aja, kalau nggak saya ngikuti perkembangan sekarang udah ketinggalan sama yang muda-muda, gitu. Dan saya akui saya sudah mengalami kemunduran karena usia saya udah ada keterbatasan dan semakin banyak problematika yang harus saya pikirkan, gitu ya. Baru yang terakhir adalah untuk perancangan produk dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau bikin teknologi, kita bisa bikin. Sekarang ada IoT. Pernah dengar IoT? Internet of Things? Ya. Belum, Bu. Semua alat udah pakai teknologi. Ya di kita ini udah ada IoT-nya sebenarnya. Contohnya apa? Kita bisa tahu kalau lagi ada di mana. Asal GPS-mu kau hidupkan bisa tahu. Gitu.
Jadi makanya kalau sepeda motor misalnya kan sering hilang, pasanglah GPS di dalam sepeda motor. Ini GPS. Nah, kita deteksi di mana hilangnya. Mobil rentalan. Nah, itu mobil rental memang wajib dipasang itu supaya bisa tahu nih hilang, kalau hilang dia Safety. kemana gitu ya. Oke, banyaklah nih teknologi yang bisa kalian terapkan dan gunakan. Oke, udah 9:30. Kalian nanti mau masuk lagi. Kira-kira sebelum saya akhiri ada mau pertanyaan? Apa mau tanya, terserah, mau tanya apa aja. Saya coba. Untuk absen e-learning tadi, Bu. Yang itu Bu gimana Bu? Ya Bu, Absen e-learning. Coba ya saya lihat dulu. Lambat nggak nih fungsinya? Masih lambat. Nanti saya buka terpaksa ini. Oke, login. Ini soalnya kalian absensi ya kan, nanti yang di jam 10 nama dosen yang setelah saya. Cuman ini ya internetnya kayaknya harus nambah lagi nih bandwidth musuh ini. Di video nggak ada ini ya, di e-learning nggak ada video untuk cara absensi ya. Tadi udah sempat masuk, Bu. Cuma ada diminta paspor gitu. Paspornya saya masukkan PTSI 1 itu. Oh terus, Bu. ya, password absensi ya. Oke. Iya, Bu. Ya dia minta password. Oke, lupa tadi saya kasih tahu. Password kalian itu, saya lupa juga. PTI SIC 1 kalau nggak salah. PTC. Udah lewat jamnya udah lewat Bu. Jamnya Ya, juga udah lewat, Bu. Udah Saya nggak buka bisa dulu masuk ya lagi. absensinya ya, jamnya. Aduh, lambat banget nih. Gini aja. Nanti saya buka sampai jam 12. Kalian bisa absensi. Oke, ini udah bisa buka. Ya, PTI SIC, oke, ini absensi. Kakak. Lambat. Oke, ini. Ini ya passwordnya PTI SIC 1. Ada nampak ya? Ibu, Terus, ininya jamnya ya. PTSI Ini 7.30, PTSI saya 1. rubah dulu nih. No, cancel. Oke, ini saya buka. Kau 11. Oke. Silakan. Coba refresh. Ada Bu, gak ada jaringan. Udah bisa? bentar, Bu. Lagi dicoba. Gak ada jaringan. Aneh. Ya aku bisa lu. Kau gak bisa. Udah bisa belum? Belum, Bu. Bentar, Bu. Masih loading. Masih Di loading ya? Loading, Bu. Loading, Bu. Submit attendance-nya udah ada, Bu.
Pak, masih loading. Maksudnya sama kan, Bu? Ya, sama ya. PTI SIC 1. Aduh, maaf. Lambat sekali. Ya, jadi nggak apa-apa. Iya, Bu. Itu saya buka sampai jam ini. Sampai jam 11 kok. Oke. Jadi perkuliahan kita sampai sini dulu. Karena jam 10 kalian akan masuk lagi. Dosen berikutnya pakai apa? Google Meet. Udah dikasih kodenya? Belum, Bu. Belum, Bu. Dikasih kodenya sama dosennya. Oke. Jadi ini saya ada apa ya, kuis. Nanti kalian lihat di situ. Setelah perkuliahan yang jam 12 saja, saya open sampai jam sore lah ya. Kayaknya saya udah open sampai sore. Kalian coba masukkan kuisnya. Bahannya adalah materinya tadi yang udah saya sampaikan, gitu ya. Dan dia diacak. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, nomor 1 apa, W? Nomor 2 apa, W? Nggak sama mahasiswa satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Terus jawabannya apa yang nomor 1? B. Itu udah diacak juga. Yang tadinya jawabannya temannya yang A, yang lain dapat jawabannya D, gitu. Udah diacak semua di sistemnya ya, di aplikasinya. Di ujiannya nggak bisa contek-contek. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau nggak ada, saya Bu, ini kok nggak bisa untuk ini ya, Bu, absen ya, Bu? Iya, Bu. absennya nggak Paspornya apa-apa. incorrect. Setelah apanya yang korek? Paspornya, Bu. Teknologinya apa, Bu? PTI huruf kecil semua ya. PTI PTI, 1. Angka Isi 1 kan, ya, Bu? angka 1. PTI apa, Bu? PTI SI. SI, Ini saya copy paste di chat. Aku bisa login, Bu. Ya, di chat PTSIC 1. PTI 1. Login. Gak bisa. Payah kali. Lambat atau kayak mana? Nggak bisa. Mending aku masuk. Nggak bisa juga, Bu. Salah, Bu. Salah. Ini partisipan kita mahasiswanya cuma 26 ya. Aku itu sudah dapat dijangkau. Kenapa gini? Tidak Iya, dapat dapat jangkau, Bu. Iya, Bu. Saya udah bisa, Bu. Ada yang udah bisa? Saya udah bisa, Bu. Oh. Saya belum bisa, Bu. Salah, Bu. Yang nggak bisa dijangkau mungkin akses internetnya. Iya, akses internet. Ke servernya itu yang Teknologinya salah, Bu. bermasalah. Kenapa? Teknologinya salah. Coba Udah lihat itu di chatting di Zoom. Zoom. Di chatting Zoom udah saya masukkan ya. Kodenya. Itu kalian copy paste aja. Oke, ada lagi? Saya buka aja sampai jam 1 deh. Kok tetap nggak mau ya, Bu? Tanya apa? Teknologinya salah. Oh, coba lihat kamu huruf besar huruf kecilnya, bisa jadi caps lock-nya hidup. Kalau kecil semua ada, Bu. Huruf kecil semua. Copy paste aja dari yang chatting saya itu. Udah copy paste juga. Pesannya masa masih salah sih? Soalnya ada temennya yang udah bisa. Gimana? Masih salah, Bu.
nanti kamu ini aja, fotokan, capture-kan, coba masukkan ke WA. Kemana, Bu? WA ya. Ke grup ya, Bu? Ya, ke grup WA ya. Capture-kan. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, mudah-mudahan masalah absensi bisa, ya ini saya buka sampai jam 1. Nanti kalau misalnya ada masalah di koneksi atau apa, kita hubungi nanti di bagian IT-nya UNSU ya. Biasanya kalau pertama kali penerapan e-learning, masalahnya ini sih, kemarin juga gitu, lambat, nggak bisa, e-learningnya pun susah kali gitu. Jadi memang harus ada improve lah di sisi servernya. Baik semua, terima kasih kalian sudah menyimak apa yang sudah saya berikan. Kalaupun hari ini absensi susah, kuis pun biasanya pasti susah, lambat. Jadi kuis bisa kalian nanti pas malam aja ngerjain, mungkin nggak lagi banyak yang akses. Kalau malam kan nggak ada kelas malam. Udah saya kirimin, Bu. Ya, kelas malam kan nggak ada ya. Kita adanya kelas pagi sama siang kan. Pagi siang, Bu. Kelas malam kan nggak ada. Nah, kalian coba pakai di malam hari aja coba ya. Dan saya juga udah rekap di sini yang sudah absen di sini, jadi pun tidak jadi patokan 100%. Kalau misalnya saya cek di sini ternyata dia nggak ada, ya saya nanti bisa uncek lagi absensinya di e-learning, gitu ya. Oke? Oke ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak penting banget ya. Kalian pikirkan keluarga atau di sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama. Mudah-mudahan semua sudah jadi lebih baik gitu ya, kalian sudah bisa beradaptasi. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.